Majelis Ulama Indonesia mengatakan apa yang diusulkan Dewan Masjid Indonesia adalah sebuah alternatif. Lebih lengkap, kami sudah bersama dengan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, ini terkait dengan surat edaran dari Dewan Masjid Indonesia pada 16 Juni lalu terkait dengan adanya penerapan ganjil genap terkait dengan 2 gelombang sholat Jumat. Lalu seperti apa MUI melihat dari usulan atau edaran dari Dewan Masjid Indonesia ini? Ya, memang kalau dibaca utuh edaran Dewan Masjid Indonesia itu tidak hanya satu alternatif, jadi ganjil genap nomor HP ya. Kalau dibaca secara utuh itu ada sebelumnya, cuman di yang terakhir tidak di-cover sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak JK itu melalui HP itu adalah bagian alternatif. Meskipun prakteknya akan sulit karena nanti orang yang punya HP 2, 3, lalu nanti bagaimana ngecek dengan orang yang mendaftar dengan posisinya di mana, itu agak ruwet ya itu. Tapi itu ada alternatif. Yang saya ingin sampaikan secara garis besar pada dasarnya di satu tempat awalnya itu adalah Jumat hanya satu tempat. Tapi ketika penduduk besar dan Islam berkembang pesat, maka boleh banyak Jumatan di satu desa, satu daerah. Nah, seperti di kota akhirnya tidak hanya satu daerah, tapi juga bahkan satu gedung, satu area bisa 2 Jumatan, 3 Jumatan. Oleh karena itu, di masa COVID-19 ini untuk mengatasi penularan dari interaksi kita bisa lakukan ada 2 model, bahkan 3 model. Model yang pertama adalah ketika masjid itu penuh, kita bisa sholat di luar masjid. Di tempat auditorium atau di tempat yang luas, kita bisa melakukan sholat. Bahkan mungkin di empernya, yang penting tidak sampai manggu jalan bisa bersajadah. Tapi juga bisa juga dilakukan di tempat lain, kita melakukan sholat Jumat. Sehingga bisa di masjid melaksanakan Jumatan, di auditorium Jumatan, di tempat yang luas lagi juga bisa Jumatan. Jadi satu gedung bisa 2 atau 3 Jumatan. Atau alternatifnya dibenarkan juga oleh fatwa kita, umpamanya 2 gelombang, bisa umpamanya seperti tadi disampaikan jam 12, jam 1. Itu pun kalau mendesak. Tapi mungkin bisa juga kita alternatif yang ketiga. Kita mau datang ke tempat Jumatan sudah penuh, kita nggak mau Jumatan lagi. Karena apa? Karena bagi pendapat ulama, Jumatan itu hanya satu. Dan ibadah itu tidak seperti dilogikakan seperti dalam muamalah, itu tauqifi, ittiba Rasul. Rasul nggak pernah melakukan Jumat 2 gelombang, maka ada ulama yang mengatakan kita nggak mau ijtihad dalam hal ini. Tidak mau ikut-ikutan karena ibadah itu tauqifi, artinya diserahkan kepada perintah Allah tanpa dirasionalkan. Maka kalau tidak bisa Jumatan, bisa sholat zuhur. Artinya sekarang saya terlambat sehingga nggak dapat tempat, ya sudah, saya nggak bisa dapat tempat lain, saya kembali ke ruangan, atau kalau di kantor, kalau ke rumah, saya sholat zuhur di rumah, itu juga dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau kita melihat fatwa MUI dari awal sampai akhir berkenaan dengan sholat Jumat, itu ada 5 fatwa. Dan itu satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Saya khawatir nanti kalau kita stressing pada soal Jumatan 2 gelombang, ini dianggap biasa oleh banyak orang dan dianggap hanya satu-satunya alternatif bahwa ketika penuh Jumatan maka bikin Jumatan 2 kali. Dan khawatir juga kalau ini juga dilakukan setelah pandemi selesai. Padahal ini karena kita dalam keadaan terdesak, sebagian ulama ada yang perbolehkan, ada sebagian ulama yang mengatakan sampai sekarang tidak boleh karena udzur apapun, tidak boleh ada Jumatan. Kalau memang tidak muat, ya sholat zuhur. Ya, berarti Pak Kiai bahwa sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 31 tahun 2020 terkait dengan sholat Jumat sendiri. Nah, terkait dengan 2 gelombang ini ada diatur pukul 12 lalu gelombang kedua di pukul 13. Tentu jemaah atau umat akan menyatakan bagaimana terkait dengan kesahan sholat ini. Dari Pak Kiai menyatakan bahwa dapat diganti dengan sholat zuhur. Lalu seperti apa imbauan yang dapat dikoordinasikan dengan pihak DMI sendiri? Ya, kami sudah sampaikan dengan teman-teman DMI, ya pada prinsipnya tidak menyalahi fatwa MUI. Yang disampaikan itu adalah alternatif bagi masjid yang mau menggunakan masjidnya dalam 2 gelombang. Dan itu sah. Ada ulama dan dalam fatwa MUI juga diperbolehkan mengambil alternatif itu ketika memang seperti tidak ada tempat lain, hanya satu-satunya masjid, sementara orang kepingin sholat Jumat, maka dibikin 2 gelombang. Sholat Jumat yang penting dilaksanakan pada waktu zuhur itu sah. Mau dilaksanakan jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, yang penting jangan dilaksanakan pada waktu asar aja. Itu jadi nanti menjadi qadha dan tidak Jumatan, menjadi qadha zuhurnya itulah. Dan itu pilihan. Artinya ada pilihan lain adalah melaksanakan Jumat di tempat lain atau memang kalau tidak bisa ya kita sholat zuhur.
sama-sama sah. Tetapi itu hanya bagian dari alternatif, tidak satu-satunya alternatif. Di samping bisa juga seperti halnya kita ngikutin teman-teman di masjid di Eropa yang saya dengar, modelnya dia pakai aplikasi, yang mau sholat di situ daftar, bukan soal ganjil genap. Kayak pelayanan di hotel, ketika sudah daftar namanya, lalu berdasarkan tempat physical distancing itu diberi nama. Jadi namanya yang tak tertera, dia nggak bisa duduk di situ. Nah, itu bisa dilakukan. Dan mungkin lebih simpel daripada nanti menggunakan ganjil genap sementara handphone. Ada teman saya punya handphone 3, bukan hanya 2. Jadi bukan di atas ganjil genap. Dan ketika nanti umumnya melakukan pengecekan dari pihak takmir, saya tidak yakin mereka bisa juga memenuhi orang datang bareng lalu dicek bareng mau masuk. Berarti mulai dari jam 10 kalau masjidnya gede itu sudah mulai cek orang masuk masjid. Kecuali kita punya sistem yang mungkin model barcode baru pintu bisa kebuka, mungkin seperti itu mungkin lebih cepat. Tapi sebagai usul alternatif kita menghargai, memang yang saya ngerti Pak JK itu sangat perhatian dengan masjid, bahkan berkenan dengan mic aja itu beliau urus. Nah, termasuk juga barangkali ganjil genap sebagai perhatiannya beliau, jangan sampai orang muslim lalu sholat ke masjid saking pengennya mendapat ridho Allah sampai mengorbankan jiwanya, sehingga hifdzun nafsi tetap harus kita pelihara. Daripada kita terkena penyakit, bisa saja alternatifnya seperti tadi diaturlah. Tetapi pada dasarnya adalah pengaturan bagaimana takmir masjid memanage orang masuk ke masjid itu tetap menjaga physical distancing. Ketika kita beribadah tetap kita waspada dari penularan COVID-19. Intinya itu, soal nanti pengaturan tentu itu bukan satu-satunya, banyak cara dan masing-masing tempat juga beda-beda. Umpamanya masjid yang di pinggir jalan, masjid di rest area, itu kan tidak tetap. Orangnya mungkin bisa di tempat itu, mungkin di rest area berikutnya kalau semuanya di Jabodetabek itu. Sehingga tipikal masjid di Indonesia memang macam-macam, ada yang perkantoran, ada yang perumahan, ada juga di tempat umum, ada juga di jalanan. Seperti juga seperti di bandara itu. Jadi sebenarnya itu ada alternatif bagaimana mengatur tetap physical distancing, tetap memelihara meskipun kita ibadah dari penularan penyakit COVID-19 ini. Betul. Niat baiknya dan perhatiannya saya pikir sangat diapresiasi. Tetapi bukan hanya satu-satunya cara untuk melakukan physical distancing, dan Jumatan tidak harus satu-satunya pola dengan ganjil genap, bisa melalui sholat zuhur jika memang tidak bisa dilaksanakan. Baik, ini artinya sebuah alternatif dan sama-sama sah untuk dilakukan sholat Jumat baik dengan cara bergelombang ataupun dengan terkait dengan satu gelombang yang dilakukan oleh mengikuti fatwa dari MUI. Lalu terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat selama ini, MUI memantau pelaksanaan terkait dengan keselamatan dari pencegahan penularan COVID sendiri bagaimana Pak? Tentu karena sejumlah masjid belum semuanya berada di zona hijau. Dan bagaimana MUI melihat pelaksanaan sholat Jumat selama ini? Ya, saya melihat dan termasuk saya sudah mulai khutbah di beberapa tempat. Kemarin di Masjid Al-Hikam yang pertama, yang kedua kemarin di Satrio Tower, di perkantoran. Ya, ini saya melihatnya mereka sudah sadar ya, untuk menjaga diri, berpakai masker, lalu mereka langsung di tempat membawa sajadah sendiri. Kalau nggak sajadah ya langsung mereka itu di ubinnya, alas itu yang sudah ditentukan oleh takmirnya dengan tanda palang tidak boleh ditempatin, di tempat yang lowong mereka tempatin. Physical distancing sudah jalan. Dan menurut saya inilah keberhasilan kita semua menyampaikan kepada masyarakat bahwa ibadah tidak boleh mengorbankan jiwa, bahwa ibadah tidak boleh kita memasukkan diri dalam bahaya, sehingga tetap harus menjaga physical distancing itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan tertularnya COVID-19 didahulukan daripada kita sembrono hanya semata-mata mendapat ridha Allah, tapi kita tidak mengikuti hukum-hukum yang Allah telah tetapkan kepada kita. Jadi menjaga kesehatan, physical distancing, pakai masker adalah bagian dari hukum Allah dan ijtihad ulama untuk mendapat ridhonya. Jadi jangan dipertentangan dengan sholat. Dan itu sudah terbukti di beberapa masjid dan rumah-rumah ibadah seperti itu. Baik, semoga Indonesia mampu mengatasi wabah corona ini dan segera melewati dari masa-masa sulit pandemi COVID-19. Terima kasih Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis atas waktunya di Kompas Siang.